Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngoprek, ngobrol tentang proyek di Kang Heri. Kali ini kita ada narasumber nih, alhamdulillah bisa hadir. Ini termasuk senior kita atau suhu-suhunya di marketing perumahan. Maka judul podcast kali ini adalah di balik layar marketing perumahan. Jadi ini di sebelah kanan saya ada hadir Mas Anton. Ini Mas Anton ini dari Cakra Bumi Properti bersama Mas Aris partnernya, dan tentu tidak lain dan tidak bukan Kang Heri sendiri ya. Kemarin di episode kedua lagi keluar kota ya Mas. Iya. Nah akhirnya di podcast ketiga ini alhamdulillah Mas Aris dan Mas Anton mau nih diajak podcast. Kita ngobrol-ngobrol tentang marketing perumahan, agent properti itu seperti apa. Tentunya simak terus podcast ini, jangan kemana-mana, kita akan langsung ke obrolannya. Oke. Yang pertama sebelum ngobrol lebih jauh nih Mas Heri, Mas Aris, Mas Anton, perkenalan dulu. Mungkin pasti penonton podcast ini udah banyak kenal lah sama Mas Anton, Mas Aris ya Mas. Tapi mungkin ada beberapa pemirsa juga, penonton juga yang mungkin baru kenal. Atau mungkin pernah lihat FYP di mana ngelihat Mas Aris jualan rumah, ngelihat Mas Anton mungkin lagi strike mancing di Facebooknya ya. Kalau Facebooknya isinya mancing ya. Bisa. Nyamar deh mancing. Nyamar. Oke, di belakang layar ya. Dari Mas Anton dulu atau Mas Aris dulu boleh? Mas Anton dulu. Iya. Perkenalannya depan kamera nih ya. Santai aja Mas. Ini ngobrol santai. Nama saya Anton. Kami tergabung dalam tim agent properti Cakra Bumi Properti. Sudah kurang lebih berjalan kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun ya. Full di marketing. Ya masih sampai saat ini ya jadi profesi utama kalau untuk sampai saat ini. Boleh, mantap ya Mas. Jadi 5 tahun ini pas abis COVID apa zaman COVID itu Mas? COVID sudah jalan, cuman kebetulan kalau untuk ke perumahan baru kurang lebih di 3 tahun ini deh. Kalau fokus di perumahan sebelumnya memang kafling dan rumah non bank. Iya. Sering berjalannya waktu, terus mendapat penawaran pemasaran untuk perumahan yang pakai bank, ya berproses lah sampai sekarang gitu, dari 1 unit, 2 unit, berapa proyek dan berlanjut. Kalau basecamp di mana kita Mas? Basecamp sementara mobile. Oh masih mobile. Sementara mobile. Itu kantor yang sebelumnya ada di Sukabumi sih. Cuma sementara kita pernah ke sana ya. Pernah ke sana. Sementara kita mobile lagi. Jadi kadang-kadang ngumpul di misalkan ada project marketing di perumahan misalkan Kencana Residen. Sih memang sekarang stay-nya di perumahan itulah. Gitu, ya sekalian konten, sekalian ngobrol-ngobrol ya di sana gitu ya Mas. Kalau Mas Aris sendiri? Ya, halo. Perkenalkan nama saya Aris Daryono. Kebetulan saya marketing properti di Bandar Lampung dan saya timnya dari Mas Anton. Saya juga kalau di properti sudah hampir 5 tahunan ya. Sama sih, karena kita satu agensi dalam perumahan juga 3 tahunan kita baru mulai fokusnya di perumahan. Di perumahan ya. Jadi kalau dulu Mas Anton tuh mulai agent properti mulai emang dari nol atau ikut orang dulu Mas awalnya? Memang dari nol sih. Tadinya freelance tuh sendiri-sendiri. Gitu. Terus kebetulan ada penawaran pekerjaan saat itu untuk megang 1 proyek lah ya, kafling. Itu di Karanganyar dulu. Oh, malah di Karanganyar sini. Di Karanganyar dulu, daerah Karangindah. Dan 1 proyek perumahan dan perumahan 1 non bank, kafling 1. Oh. Itu luasnya kurang lebih 2 hektaran karena emang nggak sanggup sendirian. Jadi kebetulan di saat itu ada beberapa teman deket yang ya udah agak nyaman untuk jalan bareng, dibentuklah itu Cakra. Oh, begitu. Jadi awalnya Mas Anton jalan sendiri dulu, terus ada proyekan itu di Karanganyar ini. Akhirnya ngajak kawan-kawan yang kayak Mas Divo ya. Itu Tora, belum. Kalau itu awalnya kami hanya bertiga, saya, Mas Yadi namanya, sama Mas Eko. Nah, setelah itu Cakra terbentuk, kami merekrut tim marketing. Termasuk Mas Aris? Mas Aris sudah di akhir-akhir ke perumahan ya? Itu sudah perumahan sekitar
hampir 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih lah. 2 tahun setengah kurang lebih. Yang proyek Karanganyar ini udah mau akhir. Itu Mas Aris udah masih- jauh sebelum. Iya. Mas Heri ada yang mau ini? Kalau kita kan baru tuh Mas, kita di perumahan itu yang kita sama-sama tahu kan Kencana Residen itu proyek pertama si Tubagus Kencana kan. Ya. Nah, kita bikin Kencana Residen. Aku masih perlu tahu lebih banyak nih dari Mas Anton dan Mas Haris. Permasalahan di lapangan yang umum orang selalu melakukan kesalahan atau si pihak developer atau si marketing gitu ya. Pas awal-awal Mas Anton belajar tuh, itu permasalahannya itu di mana? Awal-awal Kalau biasanya. dari sisi marketing, sebenarnya kalau sudah basicnya marketing sih tinggal penyesuaian produk aja ya. Itu produk knowledge-nya aja sih. Gitu, karena memang secara umum rata-rata otodidak. Tidak ada yang belajar khusus, tidak ya khusus marketing, belajar bicara depan orang gitu. Itu nggak ada. Jadi memang saya pun ya, kami di Cakra itu merekrut ya bukan orang-orang yang punya basic marketing ya. Seperti ada si Tora itu malah dia dulu masih kuliah di UIN. Terus ada lagi si Rory itu memang itu malah nggak bisa ngomong gitu. Istilahnya harus digong dulu baru bisa ngomong gitu. Jadi dipaksa memang. Harus gacor ya. Harus gacor gitu. Dan mungkin dulu agak lebih mudah untuk jualan karena kan mungkin marketing belum banyak, produk tidak terlalu banyak. Kalau sekarang? Kalau sekarang marketing banyak, Produk banyak. produk banyak banget. Banyak pilihan ya, Mas? Ya, dari satu area itu bisa macam-macam. Kadang-kadang konsumen itu ya begitu. Dikasih pilihan banyak, bukan makin seneng, makin bingung terkadang. Benar, iya. Jadi, Benar, makanya kadang-kadang kalau kita ngobrol ke konsumen, begitu dia sudah mau survei, nah disitulah baru kita tanya maunya apa, seperti apa, budget berapa, segala macam lagi. Iya, kita menyesuaikan si konsumen ya, Mas. Ya, Sebenarnya biasanya gitu. Oke. Jadi kalau dibilang marketing perumahan itu bisa dibilang sebuah profesi atau memang hanya sebuah peluang gitu, Mas? Profesi dan sekaligus peluang besar sebenarnya. Bisa ya? Kalau saya lihat sekarang ya, kalau untuk diri sendiri, alhamdulillah sampai saat ini cukup. Untuk ke rumah ya, untuk ke rumah itu cukup. Gitu. Kalau untuk profesi sih sebenarnya sih bisa ya, tapi memang harus karena apalagi untuk sekarang perubahan teknologi media dan lain-lain ya, harus doyan ngoprek lah kasarnya gitu. Benar. Makanya aku bilang tadi peluang besar ya. Peluang Mas, besar, ya. Peluang besar. gitu. Ya untuk sebetulnya untuk yang muda-muda sekarang sih ya. Kalau untuk yang agak-agak sepuh, ya contohnya ngobrol depan kamera begini pun masih ada. Dia lebih nyaman dengan pola lama. Iya, benar. Di balik Pola lama layar itu, gitu kan, Mas. Kami support nanti. Terus Gitu. Mas Anton sama Mas Aris tuh lebih senang disebut agent properti atau marketing perumahan atau tanda kutip makelar atau apa gitu. Nah, itulah bedanya. Jadi di dunia pemasaran ini konotasi marketing itu masih negatif. Oh. Jadi judulnya tetap calo, maklar yang ya asumsinya main harga lah. Tanda kutip ya, Mas. Tapi sekarang aku jarang nemuin tapi Mas izin. Kalau dulu kan harga sekian, nanti dilebihin sekian, tapi kalau sekarang lebih transparan ya dibandingkan zaman dulu. Kalau untuk perumahan sebenarnya itu kan perumahan dan kafling ya, itu sudah ada price list. Memang tidak boleh dimainin harganya. Iya, Cuman benar. yang di masyarakat atau di konsumen itu tuh masih dan mereka kadang-kadang pengennya ketemu developer. Benar. Padahal biasanya kalau developer sudah menyerahkan satu produk untuk dipasarkan, tetap yang pegang itulah yang urus gitu. Ngapain dia nge-hire agent atau apa, dia harus repot lagi gitu. Developer ternyata dapat konsumen bangun kayak gitu, biasanya gitu sih. Iya. Terkadang tapi juga kayaknya sih kalau aku ngeliat itu, kalau dia pengen ketemu sama si ownernya karena dia mau nawar biasanya. Iya, nawar plus dan lain-lain lah gitu. Bonus. Atau ada bonus apa gitu biasanya gitu sih. Iya. Cuman kalau pengen disebutnya ya marketing gitu aja. Marketing gitu aja. Ya. Jadi kalau ya Mas Anton tadi bilang ya, kalau
makelar itu identik dengan dapat harga, terus oper dengan harga ini gitu ya. Nah, yang membedakan lebih ini secara penilaianku awam ya Mas. Yang aku belum paham juga di marketing perumahan itu seperti apa. Ada hal-hal yang detailing yang perbedaan signifikan antara makelar dengan marketing perumahan gitu Mas. Kayak pengurusan surat-surat, izin-izin dan lain-lain gitu. Ada hal-hal yang di balik itu semua marketing perumahan tuh lebih effort loh gitu dibandingkan si makelar gitu dalam tanda kutip ya. Gitu. Ya kalau Bener makelar gitu, sih itu Mas? kerjanya sih simpel ya. Dia gitu. tidak terlalu cari tahu soal produk itu. Benar, Walaupun benar. judulnya misal rumah second nih, ya dia hanya menghafalkan hanya beberapa poin aja. Cuman kalau marketing karena kebanyakan rumah baru dan fitur rumah itu banyak banget yang harus dihafalkan ya, beberapa produk juga beda-beda. Biasanya sih lebih ke situ ya. Iya. Produk knowledge-nya lebih banyak di marketing sih. Benar. Jadi banyak banget memang sebutannya. Ada juga sales property. Ada yang sales. Ada yang properti konsultan gitu ya. Kalau properti konsultan lebih ke kayak Mas Heri bangun kencana residen. Terus Mas ini bagus nggak lokasinya gitu-gitu nanyanya gitu Mas. Ya, biasanya apa yang gitu bisa sih. dikonsultasi? Biasanya sih kalau ketemu konsumen bingung nih. Gitu, bisa konsumen bingung, oh ternyata yang produk yang dia survei pertama kali kan di situ kita baru tahu. Nah, di situ posisi marketing biasanya kalau dia ingin lebih beri nyamannya konsumen ke dia ya sifatnya konsultasi gitu. Kebutuhan dia apa sih gitu. Pengennya yang gimana sih gitu, atau budget, atau spek rumah, atau lokasi. Biasanya sewaktu ketemu itu atau biasanya by WA juga ya dikit-dikit disenggol lah gitu, biar konsumen nyaman dulu biasanya sih gitu. Terus kalau skill yang paling penting dimiliki oleh marketing perumahan tuh Mas, itu produk knowledge ataukah komunikasinya atau mental dan negosiasinya gimana? Apa yang paling penting aspek dari marketing perumahan tuh apa? Kalau dari saya sih mungkin komunikasi ya. Komunikasi Karena dari sekian banyak konsumen yang macam-macam juga karakternya. Gitu. Pernah nggak kejadian gini? Di bawah Mas Anton negosiasi sama misalkan Mas Aris terus sama Mas Divo, di salah satunya ketemu gitu. Satu klien ketemu 2 orang. Wah, sering banget itu Mas. Sering banget. Aku lebih nyaman sama si A gitu. Ada nggak? Ada itu banyak banget. Itu artinya komunikasi ya? Banyak banget. Kalau konsumen sekarang yang biasanya dia tidak nge-save iklan. Terus kadang-kadang ya dia coba banding-banding dengan produksi yang sama tapi beda marketing. Gitu. Kadang survei dengan siapa, dia closing dengan marketing lain juga ada gitu. Ya macam-macam sih. Macam-macam kalau itu. Dan pasti ada kejadian. Polanya itu kan mereka mau membandingin gitu kan. Membandingkan biasanya. Saking banyaknya yang dicari. Iya, banyak pilihan ya. Akhirnya dia nggak sadar bahwa yang pertama kali nyari itu yang udah pernah cari ya, dulu. Gitu. Biasanya gitu. Dan produknya biasanya ya itu aja gitu. Di lain pembandingan biasanya chemistry sama marketingnya sama orangnya biasanya. kan. Itu dapatnya di mana nih gitu. Biasanya itu yang nomor satu jatuhnya balik lagi ke situ. Terus juga jam terbang ya Mas. Jam terbang ya kan, jam terbang karena kita udah sering ngobrol, akhirnya ya chemistry antara si marketing sama si calon klien itu ketemu. Tapi itu tadi jatuhnya ke mental tadi Mas, jam terbang tadi. Jam terbang. Soalnya kalau di marketing kan, kalau di marketing sebenarnya disclaimer-nya dari saya nggak ada senior junior ya, sama aja. Cuma kan yang lama sama yang baru. Karena kan di marketing tahu sendiri Mas Bayu, maksudnya apalagi di bidang IT kan, itu di sini kita jatuhnya ilmunya bukan ilmu pasti. Iya. Jadinya itu siapa yang kata Mas Anton tadi ngopreknya lebih banyak, siapa yang belajarnya lebih ini lagi, dialah yang lebih ini naik lagi. Iya benar. Itu sih. Jadi media sosial ini buat marketing penting banget ya. Wah, sangat penting Mas. Kalau aku kebiasaan sama Mas Bayu itu Mas Anton ya. Karena setiap ada kejadian, ada ilmu, ada apa tuh, kita orang tuh nggak bisa tidur, kayak gitu. Ini pasti ada sesuatu kayak ini aja aku kepikiran nih. Apa yang belum dilakukan orang di Lampung tentang marketing itu apa gitu. Aku masih apa nih ya, sehingga orang tuh bisa ngebedain
mana cakra dan mana bukan cakra gitu. Iya. Nah Iya. itu yang masih aku pikirin dari tadi tuh. Makanya nanti ketika orang akan digiring kayak kita waktu awal-awal tuh bagus Mas ya. Iya. Jadi kita orang tuh kayak apa sih Mas namanya Mas? Polanya itu ketahuan. Ketika kita nguploadnya apa tuh konsumen datangnya apa kan? Akhirnya kita orang tuh berdua berapa bulan gitu sama Mas Bayu tuh pelajari. Makanya nanti marketing ini kita sharing juga, sharingnya apa yang bisa dipelajari sehingga orang tuh trust-nya lebih ke cakra gitu. Tapi memang luar biasa. Sejauh ini nanganin berapa developer Mas? Untuk sekarang yang berjalan sekarang ya 1, 2, 3, kurang lebih di 5 ya. Salah satunya sudah berjalan bareng hampir 6 tahun ke-6. Siapa tuh Mas? Ada Pak Haji Zaini. Senior. Perumahannya di namanya Alam Damai perumahannya. Haji J. Oh yang di Urip itu ya? Rumah sakit Urip kemarin. Iya, yang pertama Berapa kali kali? kita Hmm. ketemu. yang Sana. ketemu Mas Haris ya? Bagus tuh. Mas Bayu Itu. sama Mas Heri Itu kesana. dari awal dulu kami kerjasama. Beliau memang pemain lama di subsidi dulu. Upgrade jadi komersil. Kami kenal itu komersil awal 2 unit di Jagabaya, terus pindah lagi ke Daton, ya pindah-pindah gitu. Habis pindah terakhir yang di perjalanan sekarang di Wai Halim itu di Sukabumi. Iya, Itu yang paling lama ya. Kalau yang baru-baru ya kayak global itu udah kurang lebih di 3 tahun udah gitu. Kecil-kecil 2, 4, ini yang terakhir ini 7. Insya Allah besok rencana di Sababalau membuka 17 unit. Oh iya. Jadi, Itu dia bikin ready stock atau ada klien Bangun. aset berubah nggak apa-apa? ada yang kalau Alam Damai sih konsepnya masih umum yang sekarang karena kan target cash flow ya kita paling bangun itu unit contoh itu 1 dan memang untuk unit berikutnya ya nunggu konsumen dan diberi ruang untuk tata ruang itu bebas lah desain. Kalau global untuk sementara ini karena unitnya belum banyak beliau berani bangun ready itu terakhir ini 7 unit berjalan langsung ini baru selesai semuanya alhamdulillah udah sisa 2 jadi memang bangun ready karena Ada orang datang tinggal masuk bayar. tinggal masuk gitu ya plus minus sih karena ada konsumen yang senangnya inden ada yang pengennya Langsung ready masuk. gitu dan developer ada yang pengen lah nggak mau ruwet kalau ngadain Iya, tata iya. ruang dah bangun ready ada juga Oh. selama cash flow aman gas Dari sisi developernya ada yang beda model, ada yang dari kliennya gitu. ya ada yang Yang lainnya pasti dari cash flow si developer. cash flow kalau aman ya gas Gas. gitu karena lebih simpel sih kalau ready itu Udah Lebih mau simpel. syukur nggak mau sudah gitu kan. karena inden bangun itu perjalanannya ya macam-macam gitu di tengah-tengah jalan udah tanda tangan awal kan kita udah tanda tangan gambar Iya. tuh di tengah jalan yang berubah Ada kayak gitu Mas. oh banyak banyak Kita belum ketemu Mas, kita Walaupun- masih piyik. Walaupun itu kasarnya mau di orang tuh udah booking fee. sudah Iya. masuk biasanya kan yang begitu ya nggak cash nggak KPR sama biasanya Mas Anton pernah nemenin developer tuh dari nol nggak? Terus sampai dia besar. dari nol yang global Yang global tuh mana? Global Singkep namanya itu Pak Sarwan namanya itu awal bangun di Pramuka itu 1, 2, 4 unit Nah, terus? itu perumahan awal sampai sekarang yang sekarang ada 7 unit nah yang Kemarin baru ini 17 Di Oh, Nunya di Nunya 2 kan jadi beliau nih bangun udah jelang habis baru beliau cari lahan dapatnya berapa Lebih masuk aman. ambil Lebih gitu aman. biasanya Iya, compounding itu. Berapa tahun? udah kurang lebih 3 tahun 4 tahun lah dengan beliau itu dari awal ya alhamdulillah masih aman masih nyaman Berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun tahunan kurang lebih. masih sama-sama nyaman masih Kerjasama. ya MOU ada yang lisan ada yang tulisan beliau lisan selama ini lisan masih nyaman sama-sama Kalau kita ketemu bagus kemarin lisan Mas ya? Iya, Jadi kalau tulisan kan kayak iya aja Iya, tulisannya. kalau kami sih asal udah ngobrol enak klik hati Iya, pas Nyaman sih Mas. Jago. ya sudah sih gitu walaupun ya itu kalau ini intrik-intrik Wajar biasa lah wajar lah selama masih bisa ngobrol ayo gas Sambil ngopi enak nih Mas oke ngobrolnya. sip cocok Siap. Cuman Mas Haris nggak ngopi lagian ya. Ini Lagi yang membedakan kurang- usia gini. kurang kan. enak. Udah Enak enak aja. banget. Ini apa nih, Dad? Pahit ya? Oh, Pahit terus makan berarti tol. Mas oh Anto. baik ya khusus ini
Untuk khusus Kopi payung. dukun. Dari Mas dukunnya Bayu. pas. Nih, ngambil orang meriang. Masih hangat nggak punya Mas Haris tuh? Masih aman. Kalau ngerokok nggak apa-apa Mas. Oke, siap. Kalau ngerokok. Nyantai. Mas Anton smoker soalnya nih. Iya. Kita orang ini ahli di hisap. developer nih masih Sambil ngobrol santai. piyik-piyik gitu. Bismillah lah minta ditemenin lah Mas Anton, Mas Haris ya. Siap. Mm-mm. Ya, Iya. insya Allah sih semampu kita ya Mas Anton ya. Iya. Gimana kitanya tetap nanti kita ya semampunya. Ya, intinya kalau kami belum kibarkan bendera putih ya berarti masih berani ngasih gas gitu. walaupun kadang kepala udah gimana kebul dikit. Tapi ketemu nanti racikannya. Formulanya pasti. pasti ketemu. Yakin. Karena aku sama Mas Bayu itu kita tuh punya grup WhatsApp Mas, berdua. Banyak banget walaupun isinya itu cuma berdua. Iya. Salah satu grup WhatsApp kita orang tuh namanya ngode, ngobrolin ide. Gitu ya. Bisa ya Mas ya. Itu bukan japri, grup. 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 Jadi kita tuh punya grup misalkan tentang ide, aku grup sendiri sama Mas Bayu. Tentang apa? Grup sendiri. Jadi berdua. Tentang konten apa? Berdua. Jadi kalau mau ngebahas ide ada namanya ngode. Kita ngobrol di situ. Mas gimana kalau in marketing tuh begini? Oke. Itu terus gimana Mas misalnya kalau pembangunan besok tuh openingnya seperti ini. Iya. Oke. Jadi dan kita pun nggak ada yang manut. Misalkan idenya Mas Bayu di mataku mentah, aku harus bilang jangan Mas. Begitupun sebaliknya. Benar. Ketika ideku begini mentah. Nah, kuncinya satu kalau aku sama Mas Bayu. Kadang-kadang Mas, cuman ngomong kosong kayak gitu. 2 tahun kemudian, tanpa kita sadari, omong kosong itu jadi. Mas. Jadi, loh ini kan yang diomongin waktu kita berapa tahun yang lalu gitu. Termasuk Kayak digiring gitu. Tuh Bagus Kencana Properti itu kita udah buat Mas, umbul-umbul umbul-umbulnya yang itu dipasangin, waktu Mas. aku tinggal di rumah GTS. masih. Itu sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu itu Mas. Makanya Udah buat. umbul-umbul Perumahan ya. Iya, Nama tuh Bagus Kencana Properti itu. Iya, umbul-umbulnya, umbul-umbul yang itu ya, yang dipajang di Kencana Residen. Itu waktu aku tinggal masih di perumahan subsidi. Iya. 4 tahun 5 tahun yang lalu itu. Di Karena aku GTS. punya cita-cita, suatu saat aku punya nama perumahannya tuh nggak tahu kita ya Mas ya. Yang penting tuh Bagus Kencana Kencana Properti Properti. aja deh. Dan itu udah kalau Agustus tuh udah aku pajang di sini. Walaupun perumahannya belum ada. belum ada. Iya, iya, Begitupun di grup itu tadi. Jadi ada ide apapun tulis, walaupun nanti setahun kemudian baru terrealisasi. Iya, podcast ini ya. Termasuk podcast ini. Ngonten. Dulu ngonten nggak ada ceritanya ngonten. Cuman Mas suatu saat kita ngonten ini nih. Gampang lah gimana nanti. Tapi kita orang tuh berdua tuh sama-sama sadar. Apapun yang diucapkan di grup, ide ditulis, nggak tahu tahun besok, bulan besok, minggu besok. Kadang-kadang begitu kejadian baru sadar. Oh ini yang dulu kita rencanain. Iya. Nah, mungkin udah kebawa ke alam bawah Iya. sadarnya itu tadi. Iya. Makanya aku bilang itu Iya. umbul-umbul tuh 5 tahun kali ya, udah sobek-sobek gitu. Makanya aku yakin sih, marketing ini mudah-mudahan lah, minta ditemenin lah Mas Anton, Mas Haris. Ya, insya Sampai Allah. kasarnya ngomong, sampai benar-benar orang tuh tahu bahwa kita tuh punya perumahan yang bagus, yang beda dengan yang Karena lain. nge-brand apa ya, brand diri itu susah juga, lama prosesnya. Brand untuk brand misalnya kayak perumahan gitu emang agak lama sih. Cuman kalau jadi ya selesai semua urusan biasanya. Selesai. Terus juga kompetitornya Ya, itu tadi. raksasa semua ya. Tapi beberapa raksasa udah pernah kesini Mas, ngajak kita gabung. Tenang pokoknya. Aduh, beberapa raksasa udah pernah kesini, ngajak kita gabung, cuman janganlah kita masih belajar. Ya kalau bisa sih, kalau ya kadang ada yang beberapa satu developer dengan developer lain, ada yang masih berkesan bersaing, ada yang justru malah bersatu walaupun kita beda ya. Iya. Aku paham. Lebih enak gitu sih, bisa ngobrol, bisa sharing. Toh dapur masing-masing biasanya nggak akan buka juga kan, nggak akan buka gitu. Kadang-kadang aku sih baca yang beberapa, aku sebutnya raksasa ya, karena mereka sudah kalau ini udah sangat-sangat serius. Karena mungkin mereka ngeliat potensi di kita, masih muda, masih seger, masih ayo ngegas. Dan aku tanya ke beliau tuh, kenapa Pak kok pengen ngajak tuh Bagus untuk gabung? Dia bilang gitu, energi saya sudah habis, tapi duit saya banyak. Dia bilang gitu, energi saya sudah habis tapi duit saya banyak, lahan saya banyak. Gitu. Kamu mau kerjain, saya siapin lahannya, saya siapin duitnya gitu. Cuman karena pribadi aku tuh nggak mau merugikan siapapun kan Mas. Iya. Mending kalau positif berhasil. Kalau nggak berhasil kan kita ngerugiin beliau-beliau. Ya, balik lagi judulnya, namanya dagang. Namanya dagang. Kita nggak bisa nentuin bakal untung Benar itu Mas. berapa. Tebar-tebar aja Mas ya. Iya. Mas agak kepo sedikit nih.
di marketing perumahan, nilai fantastis yang pernah Mas Anton atau Mas Aris dapatkan jual, maksudnya bukan earning ke kitanya, maksudnya pernah jual sales di Rumah, atau apapun lah Mas di tanah, di apa maksud itu? marketing. Misalnya gini, rumah tuh 7 miliar apa berapa yang pernah dijualkan Mas yang Anton pernah tuh? closing. yang closing. Closing terbesar. Yang paling besar. Berapa ya? Belum pernah ada yang wow banget sih, Mas. Ya tapi bisa jadi wow, cuma kata dia nggak wow itu Mas. Benar, bisa jadi gitu ya. Nggak wow banget sih. Gitu. Karena emang kalau itu masih, kalau itu lebih ke apa ya, maklar itu, di profesi maklar itu sih paling. Kalau untuk marketingan yang memang pas lagi wangi kali ya, dapat wangi ya, apa ya kalau istilahnya apa, Les? Rezeki macan. Touchdown yang berapa kali sekali jebret langsung gitu. Oh iya, nah itu maksudnya itu Mas. Nah, itu pernah di satu produk perumahan itu satu sekali closing ya, itu langsung tiga Berbarengan dalam satu waktu. Itu yang memang 3 unit. ya, dia unit. satu orang atau beberapa orang? 3 orang. Beda-beda orang. Beda-beda orang. Dengan dan harga itu yang unitnya harga range 400 rumah. 400, jadi 400. sekaligus langsung 1,2 M. Gitu. Gitu ya. Dan itu 3 orang dan dalam satu waktu ya, bukan closing beruntun gini. Ya kalau closing beruntun mungkin Aris berapa kali juga closing beruntun gitu. Cuman ini dalam satu waktu. Aku mau nanya nih Mas, ini mitos atau fakta Mas? Kalau buka perumahan itu, ketika sudah laku satu, yang lain kegiring. Pecah telur yang susah. Pengalaman real di lapangan ya. Pengalaman real di lapangan. Sekarang justru kalau yang saya perhatiin rumah contoh itu paling terakhir aja kadang-kadang. Dah itu aja. Iya. Yang saya alamin ya. Bukan pecah telur di rumah itu. Kalau itu sih iya, maksudnya kalau biasanya, pecah telur satu gitu ya, walaupun bukan rumah contoh, yang lain ngikut. Biasanya kadang ketemu selang waktu gitu. dekat. Dalam waktu dekat ya. Gitu. Cuman kalau dalam satu proyek, kalau agak banyak unitnya atau dikit banyak biasanya sih rumah contoh ya. Yang terakhir. Malahan ya Mas. Yang terakhir kayak yang global itu punya Pak Sarwan itu dari 7 rumah contoh pertama tuh sampai sekarang belum laku. Sampai sekarang lagi udah 2 kali renov tuh, udah ngecat segala macam. Kemarin baru dicat lagi gitu. Benar, rumah contoh tuh punya ownernya. Karena Jadi emang kantor kita dulu apa membuka peluang tata ruang ke konsumen sih, dan emang beliau untuk yang sekarang alhamdulillah dapat partner tukang ya yang saya nilai bagus lah. Cukup, dan untuk dengan disetarakan dengan perumahan lain masuklah gitu. Karena yang sebelumnya emang sebenarnya kalau aku mau buka kunci Mas ya, kita sharing lah. Sebenarnya konsumen tuh nggak tahu ya. Kalau rumah contoh itu banyak tirakatnya. Iya, dan biasanya proyek pertama di rumah contoh itu speknya yang paling gahar. Yang paling gahar. Terus bagus. Terus si ownernya yang banyak ngedoa itu yang banyak. Karena biasanya real itu di rumah contoh itu. Kalau untuk awal ya, kalau yang udah berapa kali siklus mah dia tinggal otak-atik dari rap sebelumnya aja sih. Kalau yang rumah-rumah yang berikutnya kan kasarnya ngomong prototip ya. Iya, prototip. Ikutin itu gitu. Kan peluangnya di ini Mas apa? Karena konsumen kalau ingin bangun bisa desain bebas request itu sih. Banyak kan lebih cenderung ke situ ya. Lebih cenderung ke situ. Kenapa dia lama lakunya? Paling ketemu yang buru-buru baru. Antara rumah ready dan rumah sesuai request, kalau dipresentasikan itu Mas, konsumen tuh banyak nyari yang mana? Berapa persen? Kalau dari saya yang sering ketemu sih lebih banyak yang cari ready sih. Iya kan. Karena mereka udahlah gue beli aja lah, udah. Satu kepastian, kalau memang dia KPR kepastian, dan satu memang beberapa konsumen entah itu pengalaman pribadi atau dari teman atau saudara atau berita, ya banyak udah DP atau udah booking, rumah nggak dibangun atau mangkrak, bangun lama. Trauma. Banyak. Trauma cerita atau trauma pribadi. Iya. Aku pernah dapat kabar tuh, ada arsitek nasional Mas. Dia dilabeli satu developer besar. Terus harga rumah itu 1,7 miliar. Nah, dibangun. Si konsumen itu ada yang sudah bayar 1,5 segala macam. Tiba-tiba bangunan itu sampai dengan sekarang mangkrak. Dia udah jual si arsitek
bukan nasional lagi, bahkan internasional. Dia udah melabeli si arsitek itu tag gitu. Oh. Iklannya tebar di mana-mana. Set. Akhirnya rumah orang pada nge-DP, dibangun tapi nggak selesai. Nah itu mungkin yang ditakutin. Iya, itu yang beberapa Makanya- kasus yang ditemuin ya. Makanya orang tuh lebih cocok kadang-kadang kebanyakan yang rumah ready ya. Nah, kalau inden bangun juga pastinya kan sudah ada unit yang ready. Oh ini udah ada yang Sudah jadi terbukti. nih, udah terbukti nih. Itu Oh, pun ada kadang satu konsumen dua, masih ragu ya, Des. Iya, Itu masih ragu. ragu, Masih ragu. masih ragu, Masih Mas, ragu. gitu kan. Itu konsumen Kita butuh verifikasinya lebih dalam lagi. konsumen untuk maaf kelas subsidi atau ini Mas? Kebetulan saya sudah Cluster. tidak jual subsidi, jadi mengkomersil lah. Judulnya kalaupun dia secara kualitas di atas subsidi dikit, judulnya tetap komersil itu. Komersil ya. Jadi Dari dulu kan nggak pernah jual subsidi, Mas. Pernah, Mas, Pernah. pernah. Insaf aja Mas sudah. Gimana? Insaf. Jangan, Mas. Nanti setelah podcast ini kita bahas. Iya. Kalau agak serem ya. Agak seru. Agak seru. Aku malah belum tahu nih. Aduh. kalau dari segi marketing ini sih Mas, kayak yang kemarin kita obrolin Mas. Biar kita itu fokus saja. Iya. Fokus Nice-nya kita ya. untuk nge-branding diri kita. Oh ini Iya. si A, si B itu jualannya komersil gitu aja sih. Benar. Jatuhnya kayak gitu. Jadi Lebih nggak pilih campur-campur. fokusnya Nggak campur-campur, Fokus karena saja itu. dari kayak sisi itu bagus. database, kalau kita jualan campur juga, database rusak Iya, kadang. rusak Iya. juga, Mas. Rusak di WA Nggak kita ketemu. rusak, nggak ketemu. Makanya aku tuh, Nice-nya. kita orang tuh punya mimpi, Mas. Punya cita-cita aku sama Mas Bayu tuh bikin memang satu klaster yang besar, ada one gate system, dan itu memang dirawat benar-benar. Iya. Dirawat Oh, benar-benar, ada maksudnya maintenance-nya. maintenance-nya. Jadi kita buat benar-benar orang tuh nyaman. Aku punya mimpi tuh sampai di situ gitu. Makanya kadang-kadang developer tuh aku lihat, mohon maaf banget. Dia bangun setelah selesai itu selesai Tinggal. sudah. Kalau aku tuh pengennya dibangun terus di maintenance. Sebulan sekali ya owner tuh datang, ngelihat apa sih permasalahannya gitu. Pengen sampai sedetail itu gitu. Karena yang kita lakukan sekarang itu bagus pun ya alhamdulillah. Ya kita lakukan gitu. Kadang udah 2 tahun 3 tahun akhirnya dari keluarganya, dari siapanya tuh ngehubungin kita Ya, tuh referensi. Ya, itu sih. Sama di marketing juga, kalau emang pelayanan kita bagus, biasanya setelah closing, setelah terima unit, biasanya ya ada beberapa ya, termasuk saya juga mengalami putus kontak. Gitu. Cuman kalau kadang masih komen-komenan status Iya, WA, bercanda-bercanda, ya dia kadang referensi teman atau siapa ke kita, ya Makasih ya, Mas. lumayan. Iya. Kan. Nggak harus ngiklan, dapat konsumen gitu. Aku nggak tahu kenapa ini Mas Bayu, Mas Anton, Mas Aris. Aku ngelihat itu nggak tahu apa dirasakan teman-teman juga. Lampung ini kayak dikepung sekarang sama pengusaha-pengusaha, sama investor-investor, sama orang-orang yang banyak duitnya sekarang lagi dikepung. Mata itu semua ke Lampung. Aku Iya, lihat, wah pas ini kayak apa? Baik dari segi properti, Iya, segi dari pariwisata. pariwisata ya. Aku ngelihat itu ini potensi bagus. Bahkan aku tuh cuma berpikir apakah nanti Lampung ini jadi Jakarta kecil gitu sehingga Iya. orang tuh larinya ke situ. Makanya aku bilang ayo Mas Bayu, ayo kita gas lah. Apa yang bisa dioprek? Tadinya kita orang tuh mimpinya tuh buka cabang, Mas. Jakarta, Tangerang, Bali. Cuman nantilah pelan-pelan lah ngukur badan kan. Kalau aku Heriadi Jangkrik bos. ini kan bukan. Wah kalau ini mah keluar jangkrik bos ini. Ya nggak apa-apa. Ini, Pak. Jangkrik bos. Nggak apa-apa. Oke, jadi seru banget nih ngobrolnya ya Mas ya. Nggak apa-apa kita bablasin terus aja sampai kopinya habis lah. Nah untuk profesi ini Mas, marketing perumahan atau agen properti atau apapun tadi itu, apa tips dan triknya atau biasanya pemula atau yang mau mulai di bidang ini tuh harus gimana, dan ada nggak poin-poin yang jangan sampai dilakukan lah gitu, jangan. Kalau secara umum sih, kita umum ya, karena nantinya si marketing itu dari sisi ngiklan, dari sisi pola dia cara jualan, komunikasi itu dia akan dapat iramanya tersendiri. Iya, dia buat Pasti. bentuk polanya dia Polanya gimana ya. sendiri. Kalau yang pasti sih, yang pasti harus itu, profesi ini bukan profesi gampang, dan nggak semua orang mungkin mampu. Benar. Mau dan mampu ya, Iya. gitu. Karena emang bertahannya kalau lagi posisi agak berat, kita nggak bisa menyerang, bertahan itulah. Iya. Berat itu kalau di marketing itu apa, Mas? Pas lagi sepi aja sih,
Simple. Pas lagi sepi. Sepi penjualan. Sepi penjualan, nggak closing, gitu aja Iya, sih. bertahan itu It- tadi. Itu doang. Itu doang. Apalagi Iya, untuk iya. berumah tangga ya, Iya. gitu. Oh, iya. Kira-kira dapur masih aman? Nah, itu tergantung Menteri Keuangan nanti katanya. Kaitannya ke situ. Benar. Selama apa yang didapat itu dari kita, dari istri kalau yang sudah punya keluarga, dan bujangnya dari dia sendiri, dia dapat mengelola keuangan itu dengan baik, ya mudah-mudahan aman. Biasanya dari bulan 1 ke bulan 12 itu ada kebiasaan nggak Mas? Misalkan Oh, siklus Siklusnya, rame. Siklus rame biasanya di jelang-jelang akhir tahun, Oktober, November, Desember, itu rame. Januari masih masuk, Februari ya nyep, sampai biasanya ketemunya kalau di 5 tahun belakang tuh Lebaran itu kan dari berapa tahun lalu, Mei, April ya. Terus sekarang kan makin maju. Iya, Nah, sampai ketumbur tahun ajaran baru anak sekolah. Nah, itu udah agak berat Udah agak jualan. berat, Kalaupun karena- dapat konsumen biasanya bagus konsumennya. Ya karena dia yang ready banget Memang gitu ready kan. Ya. dana. Iya. Biasanya jarang KPR ketemunya cash biasanya. Kalau bulan puasa, Ramadan tuh bisa. Mendekatin lebaran itu. Ya, Mas. Sama tahun ajaran baru itu orang-orang siap. Iya. Yang normal Jadi udah siapin dananya ya. biasanya kan kita hitungnya yang normal, KPR itu normal. Untuk cash atau cash bertahap itu bonus lah, kita dapat konsumen itu. Bisa orang-orang luar kota ya, juragan-juragan luar tuh biasanya. Berapa persen dari yang kredit dan yang cash atau cash tempo? Kalau range rumah untuk Bandar Lampung ya, Iya. Bandar Lampung di atas 500 kebanyakan cash atau bertahap. Tapi yang ke bawah 56 ke bawah lah itu banyak Kredit KPR. ya, KPR ya. Karena ya dan beda sih pemetaannya, beda kadang-kadang kalau yang cash progress atau cash berat itu orang luar itulah. Oke. Balik kita ngobrol balik lagi ke ini ya Mas, marketing perumahan ya Mas. Oke. Dari sejauh Mas Anton dan Mas Aris berjalan di marketing perumahan ini, untuk Lampung sendiri memang benar nggak yang dikatakan Mas Heri tadi, pembangunan lagi gacor-gacornya nih Mas? Ya, kalau untuk perumahan saat ini ya sampai sekarang masih kencang, cenderung lebih banyak dan pemain baru dan itu banyak bermunculan juga. Kebanyakan konsumen yang datang sekarang ini, apakah memang LE itu Lampung asli? Maksudnya orang Lampung yang Orang beli Lampung, properti di Lampung, atau kebanyakan dari luar kota, misalkan dari Jakarta, dari Palembang? Berapa persen? Sekarang sudah mungkin kita 50-50. temuin hampir imbang lah mungkin ya sekarang ya. Udah mulai imbang sih kalau mulai imbang kalau Berarti sekarang. banyak orang-orang dari luar Lampung yang berinvestasi di Lampung. Ya, kayak yang Mbak Ati aja itu oh ya, Batu Raja Batu Raja udah ke Lampung. udah ke Lampung. Bener kan? Fenomena itu bagus. Yang Bu Dian Iya. Jakarta, malah Jakarta beliau kesini. mendomisili Jakarta ya. Memang tidak ada keluarga ada di sini, cuman memang sengaja beli Pengen beli ini Iya, aja, invest aja, invest di invest di Lampung. Cuman emang titiknya biasanya mereka itu pilih, tidak Oke. mau yang pinggir gitu. Memang di pusat banget ya, karena mereka taunya Karang atau Bandar Lampung Iya. itu ya nggak jauh-jauh dari MBK dan sekitarnya, itulah yang mereka Karena tahu jatuhnya ya. kan bukan rumah ditinggalin, bukan rumah. Mesti Jadi nggak. cuma rumah Dan singgah one aja gate jatuhnya. pasti maunya. Oh, Apa itu? One gate system. One gate itulah maunya. Ya itu kelebihannya ya. Pengennya yang Di rumah ditinggalin ya, dan mungkin main rumah ada security lah. Aman lah ibaratnya. Ya. jadi 50-50 ya Iya, udah hampir imbang. Malah yang nilainya besar-besar ya orang luar itulah. yang beli. Yang nilainya besar. Pasti. Nilainya besar, untuk pembeliannya juga Skemanya bagus. skema minimal cash progress ya. Cash progress itu apa Mas? Iya, dia Cash progress ada di itu berapa- sama kayak DP, Kembangan tuh bagus. DP 50% di awal, nanti sisanya setelah sambil Oh, iya. berjalan progres Soalnya cash rumah tempo selesai. atau beda setelah nggak, rumah Mas? selesai. Cash tempo beda nggak? Cash progress sama cash tempo? Mirip-mirip sih, cuman secara umum kalau developer kita mentok rata-rata di setahun ya. Oh gitu, ada limit waktunya Ada limit ya? waktu, rata-rata paling mentok segitu. Oke, jadi banyak malah yang dari luar. Terus yang dari luar itu pasti menengah ke atas dong ya Mas? Positif. Ya, pasti. Iya kan? Positif. Secara profesi yang misalkan dokter atau pejabat, pengusaha gitu. Siapa diplomat? Diplomat. Dia Diplomat itu apa tuh? diplomat. Diplomat itu yang Kayak kerja di kedutaan kedutaan. di Hmm. Turki ya. Turki apa? Terus Mas kalau untuk Lampung sendiri, yang paling ini Mas Anton dan Mas Aris masih ada nggak yang digarap di luar Bandar Lampung? Bandar Lampung, maksudnya kabupaten gitu. Heeh. Ya baru dapat kerjaan di sini di Jatimulyo, Dan Lampung Selatan ya? itu selatan, dan yang global yang saya bilang tadi itu mau buka di Sabah Sabah Balau.
Ini Lampung Selatan juga. Selatan ya, Mas? juga, Tapi Mas. bakalan kayaknya dua itu bakalan Bandar Lampung ya ininya ya. Kalau dari berita yang beredar begitu. Gitu. Wacananya ya Mas. Wacananya. Entah kapan nanti terrealisasinya ya kan. Kalau dari sisi marketing sih palingnya yang dijual itu area situ ada apa aja, itu Iya, aja iya. sih. Tapi ada efek nggak Mas setelah ada berita itu untuk areal Sementara Jatimulyo, Sagobalang? Belum terlalu beredar. Belum ya, Mas? belum. Karena belum jelas Baru juga. wacana kan Baru jatuhnya. Iya. Berapa Masih- tahun ke depan gitu belum realisasinya belum entah kapan gitu. Tapi memang Lampung Selatan luas banget sih. Ya. Iya. Luas banget Lampung Selatan. Ini nggak masuk ya? Nggak masuk Bandar Lampung ya? Iya, Ini Lampung nggak masuk Selatan. kita di wacana. Hanya Oh, daerah. iya. Iya. Terus di Jatimulyo. Atau ada yang Mas Aris atau Mas Anton pengen sampaikan atau yang belum ditanyakan tapi kayaknya perlu nih untuk diinformasi disampaikan gitu ada nggak? Apa untuk anak muda yang pengen belajar jadi marketing Ya, itu atau tadi sih. gimana? Yang Ya, apa aku aja kamu nggak akan kuat gitu. Ya kalau Bayu dengar ceritanya baru Mas Aris nih, Bayu dengar ceritanya Mas Aris itu dulunya ojek online ya Mas? Ya, 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 dari karyawan, Nyambi. ojek online, terus- nyambi ini di perumahan akhirnya sekarang full di marketing. Ya, Benar. akhirnya sekarang jadi profesi ya. profesi. Sama sih, mirip-mirip. Ilmu kepepet sebenarnya. Awalnya gitu Mas. Ilmu kepepet. Apalagi kita udah berumah tangga ya. Ya sama, dari karyawan, resign. Bingung mau apa. Ya awal juga jualan perabot nih di Karanganyar di pasar. Karanganyar 2 tahun. Tuh, keliling dari pasar. Pasarnya setengah hari nih Karanganyar. Mm-mm. Sore dagangan naik motor, keliling muter. Kita memang nggak rezeki juga. Ya iseng, memang iseng sih tadi. Mm-mm. Iseng ada orang minta bantu jualin tanah. Ya udah kenal satu Iya, iya. perantara ya jadi profesi. Cuman emang dulu murni perantara dan yang tidak tersusun konsepnya ya konsep kerjanya sih lebih tidak tersusun sih memang. Cuman sampai sekarang sih masih saya jalankan itu dengan teknik jualan ala marketing. Gitu. Jadi alhamdulillah masih jalan dua-duanya lah gitu. Apalagi sekarang kita banyak kenal developer. Iya. Jadi lahan-lahan bagus itu yang harganya masuk kita hitung kasar, kita masuk per developer mau enggak gitu. Iya, Nah, iya. gitu aja sih. Obrolannya daging semua sih. Mudah-mudahan banyak teman-teman kita yang nonton podcast yang kenal Mas Anton, Mas Haris atau yang belum terinspirasi lah dari obrolan ini ya. Jadi nggak cuman jadi marketing tuh nggak cuman jualan tapi terkait juga dengan konsistensi, kepercayaan, keahlian, rezekinya Iya. gitu ya. Rezekinya terus juga Benar. apa sih namanya itu link ya, Iya, networking, networking ya. mental, wah banyak banget sih. Banyak banget. Banyak banget. Sharing waktu ya tetap ini ya. Yang nggak mampu penyesuaian ya mungkin Iya. dengan kalau cara jualan ya yang nggak mau menyesuaikan Dengan atau nggak zaman. bisa ya pola lama masih bisa untuk sekarang. Iya, iya. Cuman kalau mau belajar ya lebih baik. Gitu. Cuman nggak tahu ya karena media jualannya ini beda banget gitu loh, memang beda. Iya. Banyak juga di marketing ini bahasa kita seleksi alam, Mas. Nah, gimana tuh Mas Haris? Ya, kadang ada fase itu banyak marketing, banyak yang jualan. Rumahnya Heeh. banyak. Jadi fase itu hilang, Sepi. sepi itu. Cuma kita aja yang benar-benar konsisten. Yang bertahan ya. Ya nongol lagi sekarang mulai rame. Lagi rame. Dulu banyak mahasiswa ini masih Ya. kuliah tuh banyak banget dulu freelance ya, banyak banget. Hilang, nah sekarang mulai banyak lagi. Cuman kalau saya perhatiin memang basicnya marketing, nyambi, terus dia ada mungkin tadinya memang tim punya entah IO apa tadinya beralih dia jualan properti. Sekarang menjanjikan sih sebenarnya. Peluangnya masih banyak sih, Mas. Peluangnya masih banyak. Depannya masih banyak. Sebenarnya sih belajar teknik jurus jualan, gimana caranya jualan itu memang iramanya masing-masing. Iya. Dan media sekarang banyak. Cuman orangnya yang untuk membentuk mentalnya itu memang itu yang nggak bisa. Saya pun nggak bisa ngajarin gitu loh. Makanya saya kadang-kadang ya ikut mereka pas ngobrol apa mentoring gitu ya saya ikut. Iya. Apa yang mereka lakukan? Oh kayaknya bagus nih Mas Anton pakai. Ya gitu. Jadi apa yang mungkin ya pikirannya lebih terbuka ya.
Iya, iya. Nah, kan fase kayak diri kita sendiri, fase down-nya itu pasti ada. Ada. Kita down, apalagi pas penjualan nggak ada nih selama sebulan 2 bulan nggak ada. Nah itu kan butuh mental yang menurut. Terus sekarang udah bisa gitu. Insya Allah udah bisa. Insya Allah udah bisa. Kalau lockdown itu kalau kasih masukan, kalau pas lockdown kayak gitu sampai jadi 2. Jadi satunya ketawain sampean. Jangkrik bos. Tapi emang kadang kayak gitu mas. Harus gitu ya. Balik lagi kadang kemarin dia bisa, sekarang ngapain Nah, lagi? itu yang lagi belajar sekarang kan ngucap capek, artinya nggak boleh ngucap capek. Sekarang karena pada pengen ngucapin capek itu janganlah. Gitu. Karena pasti bakal jadi lebih sampai kan mas. Iya. Iya. Kamar mandi capek. Ya karena kalau dari sisi kami, apalagi yang pegang produk ya, kita ada MOU yang tak tulisan ke developer toh. Kalau pas memang penjualan sepi, satu ada tekanan tersendiri dari developer, walaupun ada yang langsung ada yang tidak langsung. Yang kedua tekanan dari kebutuhan. Nah gitu yang harus kadang-kadang kita carinya gimana nih, tetap proyek yang kita ambil dan tanggung jawab kita harus selesai. Sementara mungkin di satu sisi proyek itu untuk sekarang mungkin peminatnya agak kurang, berarti ya, sementara kita juga butuh dana, butuh uang gitu kan. Itu masukan. Ya itu yang kadang-kadang memang kadang bikin lemes, kadang bikin tambah semangat. Kalau nggak bisa ini ya banyak yang tumbang juga sekarang. Senior banyak yang tumbang juga. Oh Ya. iya benar. Iya, iya. Banyak yang tumbang. Kalau kita Iya, kalau rencana sini apapun dia Karena semakin duduk di rumah ya, Riz, semakin diem nih di rumah nih, Iya. terawang nih. Semakin nggak gerak, makin nggak punya ide apa-apa gitu. Enak-enak keluar aja, saya keluar rumah ada ngapain dah? Iya. Kita keliling proyek, cuman foto-foto, ngobrol sama tukang, ngopi ya pakai gelas tukang tuh kan, kerasa banget tuh, campur semen tuh. Enak tuh, itu. Itu dulu rutin itu. Sekarang karena jarang lapangan. Iya, udah ada. Dulu tuh Tim. makan bareng gitu model. Sekarang jarang ke lapangan. Jadi sekarang cakruknya itu di main bola. Di soccer itu campur sama dia. Oke. Udah ya Mas. Oke. Terima kasih Mas Anton, Mas Aris. Ya. Hari ini podcastnya nanti tayang di Jumat sore. Oke. Jumat sore nanti kita share linknya seperti biasa. Oke. Sama kita buat klip-klipnya. Nanti mungkin minta IG-nya Mas Anton ya, yang mau Iya. di-tag apa? Ah, IG-nya yang mana gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nih Kang Heri, Tuh Bagus, Kencana Corporation atau Kencana Residen, Mas Aris, Rumahku Bandar Lampung, Mas Anton, Cakra Saka Bumi Property. Properti ya. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap pantengin terus. Terima kasih yang sudah support, komen, like-nya di Instagram, di YouTube, TikTok semuanya. Terima kasih banget. Karena kalau udah banyak yang komen, banyak yang like itu jadi semangat. Mas. Ya, semangat. Asli semangat. Saya belajar ngomong lagi depan kamera. Ya, ini udah mantep lah Mas Anton. Udah oke banget. Mungkin akan ada episode selanjutnya nanti. Nanti kita Entah kita nanti podcastnya pas di perumahan. Tapi nanti kayaknya perlu kita bahas rencana lebih detail lagi. Ya, boleh. Depannya. Boleh, boleh. Boleh di lokasi tuh. Nah, itu cocok Mas. Nanti kita podcast di lokasi. Ya, oke. Tunggu ini kan bulan ini selesai. Ya, siap. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.